Shalom Mamang Inang. Selamat pagi. Kita akan memasuki ibadah kita di penghujung tahun Huria. Untuk itu kami mengundang Mamang Inang, kita boleh memasuki saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam dari seluruh pelayan ibadah saat ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Kita bersyukur kepada Tuhan yang bermurah hati menyertai dan menopang kita dalam perjalanan iman kehidupan. Hari ini kemurahannya menibakan kita di minggu akhir tahun gerejawi, sekaligus mengingat orang yang telah meninggal dunia. Pada hari Minggu ini kita juga diingatkan untuk berjaga-jaga dan mengingat hari kematian kita, sekaligus mengimani bahwa sekalipun tubuh dan dunia ini akan binasa, tetapi kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Untuk itu, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji Tuhan, dan kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi. Lewat gunung dan dataran
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan mempersatukan kami di dalam jemaat-Mu yang kudus dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kami menjadi milik Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dipersatukan dengan saudara-saudara kami yang telah menang, yang sudah berada di sisi-Mu. Teguhkanlah iman kami yang sampai akhir hidup kami, agar kami dapat masuk ke dalam tempat-Mu yang penuh dengan ketenangan, yaitu dalam kehidupan kekal yang Engkau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Disitulah kami akan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini diambil dari Kesaksian Iman Orang Kristen pasalnya yang ketiga. Kekudusan orang Kristen. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Maksudnya adalah aku percaya bahwa aku tidak dapat dengan pikiran atau kekuatanku sendiri mempercayai Yesus Kristus Tuhanku atau datang kepadanya. Tetapi Roh Kudus telah memanggil aku melalui Injil, menerangi hatiku dengan pemberiannya, menguduskan dan memelihara aku di dalam kepercayaan yang benar. Juga seperti Dia selalu memanggil, mengumpulkan, menerangi dan menguduskan seluruh gereja Kristen ke dunia dan memeliharanya dalam kesatuan dalam Yesus Kristus, di dalam satu-satunya iman yang benar itu. Di dalam gereja itu Dia setiap hari bermurah hati mengampuni dosaku dan dosa seluruh orang percaya. Dan pada hari yang terakhir Ia akan membangkitkan aku serta semua orang yang mati dan memberikan kepadaku serta kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus kehidupan yang kekal.
Demikianlah sesungguhnya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kembali kita mengangkat pujian kita. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Kudus, kasihanilah kami, ampunilah kami orang berdosa ini. Firman-Mu memanggil kami untuk mengimani kekuasaan dan kerajaan-Mu yang kekal selama-lamanya. Namun seringkali kami tergoda untuk mengejar dan menggunakan kekuasaan dan kerajaan dunia ini untuk nafsu dan keinginan kami. Akibatnya, kami tidak merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati di dalam hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan di sekitar kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Kudus, kasihanilah kami, ampunilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan
bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita angkat pujian kita. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada Wahyu pasal 11 ayatnya yang ke-15 sampai 19. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka sujud dan menyembah Allah. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Semua bangsa telah marah, tetapi telah datang amarahmu dan saat untuk menghakimi orang-orang mati dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu,
kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan siapa saja yang membinasakan bumi. Lalu terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan kilat pun memancar, bunyi guruh menderu, dan terjadilah gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari remaja.
Kita akan mendengarkan warta Jemaat. Warta Jemaat Minggu 24 November 2024. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu 26 setelah Trinitatis Ketritunggalan Allah dengan topik khotbah kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Rodi saliling-lilingna do pamarentaon dohot harajaon ni debata. Daniel 7 ayat 9 sampai dengan ayat 14. 2. Minggu akhir tahun gerejawi. Pada hari ini Minggu 24 November 2024 adalah minggu akhir tahun gerejawi. Ibadah dilaksanakan seperti biasa pukul 7 WIB bahasa Indonesia, pukul 9.30 WIB bahasa Batak, dan sekaligus peringatan akan orang yang meninggal dalam 1 tahun gerejawi ini. 3. Penghiburan. Hari ini Minggu 24 November 2024 pukul 11.30 WIB di gedung gereja diadakan ibadah penghiburan bagi keluarga Nyonya Sintua BSA Lumban Tobing Boru Hutauruk karena meninggalnya Sintua BSA Lumban Tobing di hari yang lalu. Diharapkan kehadiran kita. 4. Ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan. Pada hari ini Minggu 24 November 2024 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. 5. Jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di Gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. 6. Ibadah Minggu Keluarga. Di minggu pertama bulan Desember pada hari Minggu 1 Desember 2024 akan diadakan ibadah Minggu Keluarga, ibadah bahasa Indonesia pukul 7 WIB dan ibadah bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama, turut serta dalam pelayanan KUR, mendaftar kepada Sintua Week, dan kita akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahun, amplop disediakan. 7. Jadwal rapat HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada Parhalado, Dewan, seksi-seksi, dan jemaat di gereja kita ini berikut jadwal rapat yang akan dilaksanakan antara lain. Selasa 26 November 2024 pukul 19.30 WIB akan diadakan rapat perbendaharaan di konsistori. Tanggal 29 November dan 13 Desember 2024 rapat Parhalado HKBP Mampang Perapatan di konsistori untuk membicarakan program dan anggaran tahun 2025 HKBP Mampang Perapatan. Tanggal 15 Desember 2024 rapat jemaat HKBP Mampang Perapatan di Gedung Serbaguna. 8. Jadwal perayaan Natal di HKBP Mampang Perapatan. Tema Natal tahun 2024 adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Nomor 1. Kegiatan perayaan Natal Sekolah Minggu. Hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 17 WIB sampai dengan 19 WIB. 2. Perayaan Natal Amarbang. Di hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 pukul 19 sampai dengan selesai. 3. Perayaan Natal Naposubulung. Minggu 15 Desember 2024 jam 16 pukul 16 sampai dengan pukul 19 WIB. 4. Perayaan Natal Remaja. Sabtu 21 Desember 2024 pukul 17 sampai dengan pukul 19 WIB. 5. Perayaan Natal Keluarga.
Senin 23 Desember 2024 pukul 19 WIB. 6. Perayaan Malam Natal, Selasa 24 Desember 2024 ada 2, pukul 17 sampai dengan pukul 18.30 WIB dan pukul 19 sampai dengan pukul 20.30 WIB. 7. Perayaan pertama Natal dan Perjamuan Kudus, Rabu 25 Desember 2024 pukul 7 sampai dengan pukul 9 WIB dan pukul 10 sampai dengan pukul 12 WIB. 8. Perayaan kedua Natal atau Natal Gabungan Ama Ina, Kamis 26 Desember 2024 pukul 16 sampai dengan pukul 18 WIB. 9. Perayaan Natal Naker Dinkes Jaksel, Jumat 10 Januari 2025 dimulai pukul 9 sampai dengan selesai. 9. Natal Sekolah Minggu sesuai dengan program Sekolah Minggu HKBP Mampang Perapatan 2024 akan dilaksanakan Natal Sekolah Minggu pada hari Sabtu 7 Desember 2024 pukul 17 WIB bertempat di Gedung Gereja HKBP Mampang Perapatan dengan tema Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, Lukas 2 ayat 5, dan subtema Natal membawa pengharapan bagi anak sekolah minggu bahwa Allah senantiasa menyertai. Diminta untuk kerjasama orang tua dalam mempersiapkan Natal. Berikut jadwal latihan yang harus diikuti anak sekolah minggu adalah latihan untuk persiapan Natal sekolah minggu, paduan suara, liturgi, ensemble, drama, dan dance yang dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu setelah kelas. Minggu 1 Desember 2024 bertempat di gereja akan dilaksanakan gladi kotor. Jumat 6 Desember 2024 bertempat di gereja akan dilaksanakan gladi bersih. 10. Laporan pelayanan 2024 kepada dewan-dewan, kononia, marturia, dan diakoni, dan seksi parartaon Badan Audit HKBP Mampang Perapatan dimohon untuk menyerahkan laporan pelayanan Pangkobasion 2024 dan daftar inventaris Surya paling lambat hari ini Minggu 24 November 2024 untuk dievaluasi dan dimasukkan dalam berita jujur tahun. 11. Program kerja Dewan dan Seksi 2025. Kepada para Dewan dan Seksi di gereja kita ini diharapkan untuk segera menyusun program tahun 2025. Program disusun dalam bentuk matriks dengan memuat nama program, sasaran, tujuan, peserta, waktu, tempat, pelaksanaan, biaya atau pendanaan. Program tersebut diserahkan paling lambat hari ini Minggu 24 November 2024 ke parartaon dan dikirimkan juga dalam bentuk Excel atau ke email ke hkbpmampangperapatan@yahoo.com. 12. Sinode Godang HKBP pada hari Senin Minggu 2 sampai 8 Desember 2024 akan diadakan Sinode Godang HKBP bertempat di Auditorium HKBP Seminarium Sipaholon Tapanuli Utara dengan tema supaya kamu dibaharui dalam roh dari pikiranmu, Efesus 4 ayat 23, dan subtema dalam kasih Kristus dan persekutuan roh, HKBP membaharui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayan, warga dan institusinya melaksanakan tugas panggilan Allah. Sinode Godang HKBP ini akan diikuti oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH dan Sintua Res Roberto Sinurat, dan sebelum berlangsungnya Sinode Godang akan diadakan pelatihan bagi peserta Sinode Godang penggunaan e-voting pada Kamis 28 November 2024 bertempat di Sopo Marpikir. Marilah kita membawakannya dalam doa. 13. Pilkada Jakarta. Pada Rabu 27 November 2024 akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Marilah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik dengan mendatangi tempat pemilihan. 14. Warga jemaat yang sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit.
1. Nata Desmanik, sektor 2 dirawat di rumah. 2. Pesta Robert Siahaan, sektor 1 dirawat di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 15. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 16. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 17. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita mendengarkan persembahan pujian dari sektor 4. Mencari dombanya yang hilang.
Kita akan memasuki acara peringatan akan jemaat yang telah meninggal. Kita angkat pujian kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 263. Saudara-saudara seiman, kita telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi. Kembali kita diingatkan bahwa hidup kita akan berakhir, sebab di dunia ini tidak ada yang kekal. Pada minggu akhir tahun gerejawi ini, marilah kita mengenang kembali saudara-saudara kita yang telah meninggal pada 1 tahun gerejawi ini. Kita mengenang mereka bukanlah supaya kita kembali berduka, tetapi supaya kita semakin merasakan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Pada waktunya nanti kita juga akan menuju tempat orang-orang kudus yang telah disediakan oleh Yesus Tuhan kita. Untuk itu marilah kita mendengarkan nama-nama saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia mendahului kita mulai 27 November 2023 sampai dengan 24 November 2024. Yang pertama, Nyonya P. Sitorus Insinyur Helena Boru Pasaribu meninggal dunia 15 Desember 2023. Nyonya Wi Tambunan Lumongga Indra Boru Barwara meninggal dunia 15 Januari 2024. Situa Bensar Frianto Evangelo Nadia meninggal dunia 24 Januari 2024.
Sinaga Mei Dame Burumanik, meninggal dunia 17 Maret 2024. Esther Rutua Panjaitan 2 April 2024. Insinyur Panahatan Sihombing 22 April 2024. Nyonya Malau Senduria A. Guru Mebako 20 Mei 2024. Dohardo Amadeus Simanguncong 7 Juni 2024. Situa Jasingal Hadumuan Sidaputar 18 Agustus 2024. Nelson Simajuntak 25 September 2024. Nyonya Buka Hasilaban Junita Guru Raja Gubuk 7 Oktober 2024. Situa Benhard Samuel Arif Tubing 13 November 2024. Terakhir, Banggas Frederick Satiawan Pardede 16 November 2024. Jumlah 14 orang. Kita telah mendengar nama-nama warga jemaat yang telah meninggal selama 1 tahun gerejawi ini. Marilah kita sejenak mengenang perbuatan baik mereka ketika mereka masih hidup untuk menjadi inspirasi yang berharga bagi kita. Biarlah juga kita sekaligus memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Nya selama kita masih hidup, supaya tidak sia-sia jika Tuhan masih memperkenankan kita bernafas hingga saat ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, diundang untuk bangkit berdiri di tempat masing-masing. Berdoa pribadi.
Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di sorga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku." Terangilah senantiasa hati kami agar selalu siap dan waspada serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dipersilakan duduk. Marilah kita memuliakan Allah, sebab Dia telah menyediakan bagi kita tempat yang damai, yang lebih baik dan lebih indah dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, tempat yang kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa percaya kepada Tuhan dan menghidupi firman-Nya yang berseru, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Amin. Kita bernyanyi "Bila Sangkakala Menggap" seraya menyerahkan persembahan kita.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu sebutan yang sangat populer di saat minggu akhir tahun gerejawi yang dirangkai juga menjadi peringatan akan azal atau hari kematian, dan mengingat saudara-saudara yang telah mendahului kita dari tengah kehidupan ini. Istilah itu atau sebutan itu adalah memento mori. Ingatlah akan hari kematianmu. Dan dalam rangka itulah kita akan mendengar firman Tuhan dengan topik kekuasaan dan kerajaan Allah tidak lenyap dari Daniel 7 ayat 9 sampai ayat 14. Saya akan baca untuk kita. Sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia dan berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dihancurkan dan dilemparkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan lama hidup mereka ditetapkan sampai waktu tertentu. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengenang orang yang meninggal seperti yang baru saja kita lakukan bersama, itu bertujuan adalah untuk mengingat bahwa setiap orang akan menghadapi kematian. Itu makna yang pertama kita lakukan setiap tahun. Ini akan berakhir. Tidak seorang pun yang tidak menghadapi kematian. Dan tentunya kalau itu kita sudah tahu, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Bersiaplah bertemu dengan Tuhanmu. Peringatan ini mempunyai 3 makna berkaitan dengan kehidupan ini. Yang pertama, bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Apa yang kita miliki itu akan ditinggal. Dan
sepahit apapun yang kita alami sekarang itu akan berakhir, dan oleh karenanya tetaplah di dalam iman supaya tetap kuat menghadapi. Yang kedua, khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus akan memasuki kehidupan yang kekal, yang hidup sekarang akan bertemu, akan bersua dengan Tuhan, dan juga orang-orang percaya yang telah mendahului kita dari kehidupan ini. Lalu yang ketiga, berkaitan ini langsung dengan khotbah ini, bahwa Kristuslah yang memegang kuasa yang kekal dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, mari kita pahami lebih dalam bagaimana Tuhan mempersiapkan semua umat di segala zaman. Bukan hanya sekarang, tapi dari dulu sudah dipersiapkan, sekarang juga tentu dipersiapkan lebih matang lagi, supaya kita benar-benar memegang pesan itu dengan baik, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan sampai di kekekalan nanti. Daniel, seorang yang kita tahu bagaimana spiritualitasnya yang baik di tengah-tengah kehidupan yang banyak tantangan. Setidaknya 3 kerajaan digambarkan di situ, bagaimana kehidupannya di tengah-tengah kuasa dunia ini. Nebukadnezar memperlakukannya, ya, otaknya sedemikian rupa mau dicuci, kemudian kebiasaan baiknya mau diubah sedemikian rupa, tetapi dia setia. Satu ungkapan yang jelas ketika Daniel disuruh untuk memakan makanan istana, satu yang jelas dikatakan lagi bahwa ketika dia disuruh untuk mengganti semua, ya, atribut dari budayanya, dan tentu itu juga imannya, dikatakan apa? Bahwa Daniel tetap menjaga untuk tidak menajiskan diri dengan segalanya itu. Lalu kita tahu Daniel yang muda bersama dengan temannya tetap diberi Tuhan kekuatan menghadapinya. Dia bisa menghadapi situasi ketika kerajaan Babel Nebukadnezar, kemudian juga dia bisa menghadapi kerajaan Media, kerajaan Persia sedemikian rupa, dan kemudian dikatakan bahwa di saat seperti itu lihatlah Tuhan Daniel, kata raja-raja. Tapi untuk mempersiapkan umat yang sedemikian banyak, yang juga mungkin menghadapi perubahan-perubahan di dunia dan tekanan-tekanan yang ada di dunia ini, Daniel ini dipakai oleh Tuhan. Seminggu ini saya merenungkan kehidupan Daniel. Rupanya orang yang benar-benar memelihara dirinya di tengah-tengah maraknya kenajisan, di tengah-tengah maraknya tekanan-tekanan, ya, seperti Daniel, Tuhan akan pakai untuk menyampaikan kabar atau pesan daripada Tuhan sendiri. Dan itulah yang dialami oleh Daniel di sini dengan penglihatan itu sedemikian disampaikan kepada orang banyak. Bukan hanya pada zamannya, tapi juga sampai sekarang, saudaraku, kita sekarang belajar bagaimana Tuhan memberi pesan kepada orang-orang percaya supaya kuat di tengah-tengah tantangan dan pergumulan itu. Dia menggambarkan sebelum bacaan kita tadi bahwa ada penguasa-penguasa dunia yang digambarkan seperti singa di ayat 4 yang buas. Kemudian digambarkan lagi untuk yang kedua seperti beruang.
Lalu yang ketiga seperti macan tutul. Yang keempat, dia sulit untuk menggambarkan entah binatang apa, tapi katanya menakutkan, mengerikan, dan sangat kuat. Dan punya tanduk-tanduk lagi sedemikian rupa sampai ada 10 saudara-saudara. Sesungguhnya yang dikatakan itu yang pertama adalah kerajaan Babilonia dengan kuasa yang dibawa oleh Nebukadnezar. Yang kedua itu adalah kerajaan Media yang menggantikan kerajaan Babilonia menguasai Israel. Dan yang ketiga itu adalah kerajaan Persia. Lalu yang keempat, yang tidak dapat dia gambarkan entah binatang apa yang dilihatnya yang menakutkan itu dan punya tanduk sampai 10, itu adalah kerajaan Yunani yang kemudian punya raja-raja. Kita dengar atau tahu Alexander. Saudaraku, itu merupakan pemberitahuan pada masa Daniel itu belum terjadi. Yang namanya Yunani belum, tapi yang sebelumnya, tapi itu sudah lihat ini terjadi. Tapi pada akhirnya apa? Yang kelima kita lihat, saudara-saudaraku, di ayat yang kita baca tadi. Oh, aku melihat lagi, ya, bahwa ada di sana yang lanjut usia, yang putih rambutnya, demikian juga bajunya, pakaiannya. Tapi tahtanya, kalau boleh kita katakan ini seperti nyala api, roda-roda yang berkobar-kobar, dan ada lagi aliran sungai seperti api. Ini adalah menggambarkan kuasa, saudara-saudaraku. Dan yang lanjut usia itu maksudnya adalah Allah. Di situ ada yang melayaninya beribu-ribu, bahkan berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Tadi pagi ketika mengulang membaca firman ini di meja makan, apakah saya ikut nanti di hadapan tahta ini yang beribu-ribu itu atau yang berlaksa-laksa itu? Itu dalam perenungan saya tadi pagi. Ada di hadapan Allah, di tahta itu sedemikian rupa beribu-ribu melayaninya dan berlaksa-laksa berdiri. Lalu dalam perenungan saya, apakah saya kelak juga ikut di situ melayaninya atau berdiri di hadapannya? Bapak, Ibu, saudaraku, ini juga perlu kita renungkan. Apakah aku ikut di situ nanti Tuhan melayanimu, berdiri di hadapanmu? Saudaraku, berlanjut lagi. Aku terus melihat karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Ada tanduk tadi di binatang yang terakhir yang tidak bisa digambarkan oleh Daniel jenis binatang apa. Dan tanduk itu berkata sombong. Tapi yang pasti itu adalah dari kerajaan Yunani, ada rajanya yang sombong. Sudah tergambar sedemikian rupa, saudaraku. Kemudian hari kita tahu ada dari raja-raja Yunani yang berkuasa sangat sombong. Tapi itu dalam penglihatan Daniel dikatakan itu akan diadili, itu akan divonis, dan itu akan dieksekusi. Harinya sudah ditentukan. Berarti semua yang ada di dunia ini, kerajaan-kerajaan itu atau yang mengandalkan tadi kuasanya binatang yang pertama, binatang yang kedua, binatang yang ketiga, bahkan yang keempat pun seperti itu semuanya akan berakhir. Dan memang ada silih berganti kita alami, saudara-saudaraku, di tengah-tengah dunia ini. Tapi itu semua akan berakhir. Lalu muncullah
Ini perlu kita amati, perhatikan ayat 13. Aku terus melihat. Ini juga penting saudara-saudaraku. Aku terus melihat. Aku terus melihat. Kata Daniel, melihat Allah, menengadah ke sana. Ya Tuhan, apalagi berikutnya? Apalagi yang terjadi? Dan penglihatan itu katanya, dia awan-awan dari langit, ada seorang datang seperti anak manusia. Orang Kristen yang baik pasti terus tahu kemana arah kata ini. Sebab kemudian kita kenal dalam perjanjian baru, sebutan anak manusia itu sama dengan sebutan anak Allah. Itu sama dengan Yesus Kristus. Aku melihat anak manusia datang. Lalu apa yang terjadi kemudian ketika dia sudah datang di hadapan yang lanjut usia itu, saudaraku? Kepadanya diberikan kekuasaan, kemuliaan, dan kedudukan sebagai raja. Lalu orang-orang dari segala suku, dari segala bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Itu yang dilihat oleh Daniel. Dan itu sudah menggambarkan bagaimana kehidupan kemudian Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya ketika kita juga tadi membaca epistel dari kitab Wahyu, itu sudah jelas terjadi bahwa di tengah kehidupan ini Yesus sudah datang, anak Allah yang adalah anak manusia. Kepadanya telah diserahkan kuasa dan dia sudah berada di sorga, dan kesanalah tujuan dari setiap orang percaya. Indah sekali Bapak Ibu Saudara kalau ada yang membawa ya buku acara kita hari ini. Coba nanti diulang-ulang dulu semua lagu-lagu yang ada di sini. Indah sekali. Hai musafir, mau kemana kau arahkan langkahmu? Kita musafir di tengah dunia ini dengan tantangan-tantangan yang tadi. Tapi ditanya sekarang, mau kemana langkah kita? Langkahku mau kemana ya di tengah perjalanan ini? Jangan salah arah. Kami ikut titah raja dan berjalan tak lesu. Ya, jangan pernah lesu. Lewat gunung, daratan, apapun itu, arah kami jelas. Arah ke istana. Arah kami ke istana kota raja yang kudus. Arah kami ke istana kota raja yang kudus. Renungkan lagi Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian kita dihantar lagi. Ada kota yang indah cerah. Ini menggambarkan kehidupan yang baru. Nampaklah bagi mata iman rumah Bapa di sorga, baka bagi orang yang sudah menang. Ini menggambarkan bahwa di tengah dunia ini ada tantangan, pergumulan, perjuangan, perang, tapi kelak kita akan menang dan bersama. Ditambah lagi ya perenungan kita di nomor 446 ya, setialah, bertahanlah tetap sehingga kau menang. Kau menang katanya. Setialah, selamatmu genap sesudah berperang. Lalu tadi saya ingat-ingat, apa sih tujuan atau makna kehidupan ini? Yang saya ingat yang pertama memang lagu hidup ini adalah kesempatan. Pasti Bapak Ibu Saudara sudah ingat kenapa muncul lagu ini. Ya, seorang pelajar SMA tiba-tiba kecelakaan dan meninggal dunia di Serpong, daerah Serpong ya. Tapi ketika ayahnya yang seorang pendeta merenung sedemikian rupa, dilihatnya banyak orang yang datang ketika melayat. Wah, anakku masih muda, tapi banyak orang yang melihat, yang datang berduka, bersedih.
Lalu muncul dalam pikirannya, kok bisa, kenapa ini ya? Lalu dia flashback melihat kehidupan anaknya. Oh iya, dari sejak kecil si anak ini sudah aktif main alat musik di gereja. Masih muda sudah dipercaya juga memimpin ya paduan suara, dan sedemikian rupa dia juga memimpin ya alat-alat musik tertentu di tengah gereja. Dan itu yang membuat orang datang banyak waktu dia meninggal. Dari situlah muncul lagu itu. Walaupun umurnya pendek, tetapi dipakainya kesempatan itu untuk melayani. Dan ketika melayani, banyak orang yang memperhatikan, bahkan diubahkan, bahkan menjadi teguh percaya kepada Tuhan. Itu latar belakang hidup ini adalah kesempatan. Berarti ketika kita diberi kehidupan sekarang berjalan, benar tadi ada tantangan, tapi harus berperang, harus berjuang di tengah kehidupan itu. Dan ingat, tentu tadi kuasa sama siapa? Sama Kristus. Karena itu bersama dengan Kristus kita akan menang sekarang. Tapi jangan salah, tadi ya dalam kehidupan ini, kalau harta itu akan kita tinggalkan semuanya. Kalau ada sedih itu juga akan kita tinggalkan semua. Yang kekal adalah Tuhan kita. Karena itu tetap setia kepada Tuhan, maka kita pun akan menang dan akan bersama dengan Dia yang berkuasa kekal sampai selamanya. Ada duka ketika kita berpisah dengan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, ya. Tapi juga dikatakan kita akan bersua kelak dengan saudara-saudara kita, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam sukacita bersama dengan orang-orang yang kita kenal, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karenanya, marilah kita senantiasa di tengah perjalanan ini mengingat kita juga akan mengakhiri kehidupan ini. Karena itu bersiaplah bertemu dengan Tuhan. Di tengah kehidupan ini banyak tantangan pergumulan, iya, tetapi Tuhan yang memegang kuasa kekal akan senantiasa memberi kekuatan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa yang maha baik. Kuasa kekekalan ada dalam tangan-Mu, dan telah Kau nyatakan dalam anak-Mu Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus akan mengalahkan segala kuasa kekuatan di tengah dunia ini. Daniel telah melihat pernyataan-Mu, bagaimana kerajaan-kerajaan besar, penguasa-penguasa besar di dunia berakhir. Silih berganti memang terjadi. Derita juga mungkin beraneka. Tetapi pada akhirnya anak manusia yang memegang kuasa, dan kuasanya adalah kuasa sampai selamanya. Kuatkan kami Bapa dalam kehidupan ini. Dan demikian juga saudara-saudara kami yang tentu berduka ketika disebutkan nama keluarga mereka yang sudah mendahului. Tapi firman-Mu juga, doa kami juga telah mengingatkan supaya tetap teguh, kuat, suatu saat kelak akan bertemu juga bersama dengan Tuhan. Di tengah peringatan ini kami juga ya Tuhan mendoakan kegiatan-kegiatan kami di tengah jemaat-Mu. Berkati kami semua Tuhan melakukannya dengan baik. Di tengah minggu kami sudah mulai memasuki masa rapat untuk mempersiapkan program kerja di tahun 2025 nanti. Dengan hikmat-Mu ya Tuhan, baik semua Parhalado Naso Parhalado Partohonan boleh mempersiapkannya dengan baik untuk dibawakan dalam rapat jemaat. Kami juga mendoakan ya Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit, Bapak Natades Manik dan Pesta Robert Sihan sudah lama dirawat di rumah. Berilah mereka kekuatan Tuhan, keteguhan hati kepada-Mu,
supaya mereka tetap ya Tuhan mengandalkan Engkau dalam kelemahan fisik mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelaksanaan pilkada pada 27 November kiranya berjalan dengan baik, dan kami juga sebagai warga negara yang baik akan memakai hak suara kami dengan baik dan jujur. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelaksanaan sinode Godang pada tanggal 2 sampai 8 Desember. Kiranya berjalan dengan baik, berkati semua utusan yang bergerak menuju Sipoholon dan juga pimpinan kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun kelahiran, ada 15 orang dalam minggu ini. Juga ada 4 kepala keluarga yang berulang tahun pernikahan. Atas kuasa berkat-Mu Tuhan, berilah mereka sukacita, dan atas sukacita itu juga mereka semakin produktif melayani di tengah kehidupan ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di saat kita menyanyi, kita akan menyerahkan persembahan kita, pujian kita. Aku sungguh merindukan. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.